Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Gia Safira, Fiona Dharma, dan Sari Alum Hasibuan akan mempresentasikan sebuah makalah dengan judul Ilmu Jarh wa Ta'dil. 1. Pengertian objek dan kegunaan ilmu jarh wa ta'dil. A. Pengertian ilmu jarh wa ta'dil. Kalimat jarh wa ta'dil merupakan satu dari kesatuan pengertian yang terdiri dari dua kata, yaitu al-jarh dan al-'adil. Ilmu jarh wa ta'dil berarti ilmu yang membahas hal ihwal para perawi dari segi diterima atau ditolaknya riwayat mereka. Berdasarkan pengertian dikemukakan oleh beberapa ahli, ilmu jarh wa ta'dil merupakan suatu materi pembahasan dari cabang ilmu hadis yang membahas cacat atau adilnya seseorang yang meriwayatkan hadis yang berpengaruh besar terhadap klasifikasi hadisnya. B. Konsep ilmu jarh wa ta'dil. 1. Untuk menghukumi dan mengetahui status perawi hadis. 2. Untuk mengetahui kedudukan hadis atau martabat hadis karena tidak mungkin mengetahui status suatu hadis tanpa mengetahui kaidah ilmu jarh wa ta'dil. 3. Mengetahui syarat-syarat perawi yang makbul, bagaimana keadilannya, kedabitannya, serta perkara yang berkaitan dengannya. C. Kegunaan ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu jarh wa ta'dil sangat berguna untuk menentukan kualitas perawi dari nilai hadisnya. Membahas sanad terlebih dahulu harus mempelajari kaidah-kaidah ilmu jarh wa ta'dil yang telah banyak dipakai para ahli. Mengetahui syarat-syarat perawi yang dapat diterima, cara menetapkan keadilan dan kedabitan perawinya. Jelas ilmu jarh wa ta'dil ini dipergunakan untuk menetapkan apakah periwayatan seorang perawi itu bisa diterima atau ditolak sama sekali. Apabila seorang perawi dijarh oleh para ahli sebagai rawi yang cacat, maka periwayatannya harus ditolak. Adapun informasi jarh dan ta'dil seorang rawi harus diketahui melalui dua jalan, yaitu A. Popularitas para perawi di kalangan para ahli ilmu bahwa mereka dikenal sebagai orang yang adil atau rawi tidak mempunyai aib. B. Berdasarkan pujian atau pentarjihan dari rawi lain yang adil. Bila seorang rawi yang adil mentakdilkan seorang rawi yang lain belum dikenal keadilannya, maka telah dianggap cukup dan rawi tersebut bisa menyandang gelar adil dan periwayatannya bisa diterima. Untuk materi yang kedua yaitu lafadz-lafadz dan marotib al-jarh wa ta'dil. Lafadz-lafadz yang digunakan untuk menjarh wa ta'dil itu memiliki tingkatan-tingkatan. Beberapa ulama ada yang menyusunnya menjadi 4 tingkatan, ada yang menyusunnya menjadi 5 tingkatan, dan ada yang menyusunnya menjadi 6 tingkatan. Yang pertama yaitu segala sesuatu yang mengandung kelebihan rawi dalam keadilan dengan menggunakan lafadz-lafadz yang terbentuk af'alut ta'dil atau ungkapan yang mengandung arti sejenis. Misalnya, orang yang paling thiqoh, orang yang paling mantap hafalan dan keadilannya. Yang kedua yaitu memperkuat kethiqohan rawi dengan membubuhi satu sifat dari sifat-sifat yang merujuk keadilan dan kedabitannya. Baik sifat yang dibubuhkan itu selafat atau dengan mengulanginya maupun semakna. Misalnya, orang yang teguh dan orang yang teguh lagi teguh dan orang yang thiqoh lagi thiqoh. Kemudian yang ketiga yaitu menunjuk keadilan dengan suatu lafadz yang mengandung arti kuat ingatan. Misalnya, orang yang teguh hati dan lidahnya, kemudian orang yang meyakinkan ilmunya, yaitu atau disebut dengan mutqin. Yang keempat, menunjukkan keadilan dan kedabitan dengan lafadz yang tidak mengandung arti kuat ingatan dan adil atau thiqoh. Misalnya, orang yang sangat jujur. Kemudian orang yang dapat memegang amanat. Yang kelima adalah menunjukkan kejujuran rawi, tapi tidak terpaham adanya kedabitan. Misalnya, orang yang berstatus jujur, orang yang baik hadisnya. Yang keenam yaitu menunjukkan arti mendekati cacat, yaitu seperti sifat-sifat yang sudah disebutkan di atas yang diikuti dengan lafadz insya Allah atau lafadz tersebut ditasgirkan atau pengecilan arti, atau lafadz itu dikaitkan dengan suatu pengharapan. Misalnya, orang yang jujur insya Allah, orang yang diharapkan tidak memiliki cacat, atau fulanun arju bi anna la ba'sa bih.
Para ahli ilmu menggunakan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh rawi-rawi yang ditakdil menggunakan tingkatan pertama sampai tingkatan keempat sebagai hujjah. Sedang hadis-hadis para rawi yang ditakdil menurut tingkatan kelima dan keenam hanya dapat ditulis dan baru dapat dipergunakan bila dikuatkan oleh hadis perawi lainnya. Kemudian, tingkatan dan lafadz-lafadz menjarah rawi menunjukkan kepada kecacatan yang sangat kepada rawi dengan menggunakan lafadz-lafadz yang berbentuk af'alut ta'dil atau ungkapan yang lain seperti sighah mubalaghah yang mengandung pengertian yang sejenisnya dengan itu. Misalnya, orang yang paling dusta, orang yang paling bohong. Kemudian menunjukkan kesangatan cacat dengan menggunakan lafadz berbentuk sighah mubalaghah. Misalnya, orang pembohong, orang yang pendusta. Kadzab wa wadda. Kemudian menunjukkan kepada tuduhan dusta, bohong atau lainnya. Misalnya, orang yang dituduh bohong dan orang yang dituduh berdusta. Kemudian menunjukkan kepada kelemahan yang sangat. Misalnya, orang yang dilempar hadisnya dan orang yang lemah. Kemudian menunjukkan kepada kelemahan dan kekacauan rawi mengenai hafalan, misalnya orang yang tidak dapat dibuat hujjah hadisnya, kemudian orang yang tidak dikenali identitasnya. Kemudian menyifati rawi dengan sifat-sifat yang menunjuk kelemahannya, tapi sifat itu berdasarkan dengan adil, misalnya orang yang didhaifkan hadisnya. Kemudian orang yang diperbincangkan. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sari Alum Hasibuan. Baiklah, saya akan membahas tentang tingkatan-tingkatan dan konsekuensi hukumnya. Tingkatan-tingkatan sekuensinya ada dua, yaitu tingkatan-tingkatan ta'dil menurut Al-Razi. Ibnu Abi Hatim berkata, saya temukan istilah-istilah dalam Al-Jarh wal Al-Ta'dil terdiri atas 4 perkara, yaitu yang pertama, apabila dikatakan bagi seseorang bahwa ia siqah muttaqin atau sabtun, maka ia adalah orang yang hadisnya dapat dipakai hujjah. Yang kedua, apabila dikatakan baginya mahalluhu as-siduku atau la ba'sa bih, maka ia adalah orang yang hadisnya dapat ditulis dan diperhatikan. Ia menepati tingkatan kedua. Yang ketiga, apabila dikatakan baginya sahih, maka ia menepati tingkatan yang ketiga. Hadisnya dapat ditulis dan diperhatikan, tetapi di bawah tingkatan kedua. Yang keempat, apabila para ulama mengatakan sholih al-hadis, maka hadisnya dapat ditulis untuk iktibar. Tingkatan yang kedua yaitu martabat jar menurut Al-Razi. Martabatnya ada 4. Yang pertama, apabila para ulama mengatakan tentang seorang rawi bahwa ia layyin al-hadis, maka ia adalah seorang yang hadisnya dapat ditulis dan diperhatikan untuk iktibar. Yang kedua, apabila mereka menyatakan laisa biqawin, maka yang bersangkutan sama dengan tingkatan pertama dalam hal dapat ditulis hadisnya tetapi berada di bawahnya. Yang ketiga, apabila mereka menyatakan daif al-hadis, maka yang bersangkutan berada di bawah tingkatan kedua, tetapi hadisnya tidak boleh ditolak melainkan untuk iktibar. Yang ketiga yaitu makna lafaz dan tingkatannya. Pembagian dalalah menurut Hanafiyah. Menurut Hanafiyah, cara lafal menunjukkan makna dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama dalalah ibrah atau ibrah al-nasah atau makna eksplisit, yaitu makna yang dipahami dari lafaz baik berupa zahir maupun nasa muhkam maupun tidak. Maksudnya, suatu lafaz dapat dipahami dari susunan kalimat lafaz itu sendiri. Ciri-ciri ibrah al-nasah ada 2. Yang pertama, membawa ketentuan definitif hukum qat'i. Yang kedua, tidak memerlukan dalil pendukung. Makna lafaz yang kedua yaitu dalalah isyarah atau isyarah al-nasa atau makna tersirat, yaitu suatu pengertian dari lafaz sebagai kesimpulan dari pemahaman terhadap suatu ungkapan dan bukan dari ungkapan itu sendiri. Yang ketiga, dalalah al-nasah atau makna yang tersimpul,
yaitu pengertian secara implisit tentang suatu hak lain yang dipahami dari pengertian nasyah secara eksplisit, karena adanya faktor penyebab yang sama. Yang keempat, dalalah iktidah, atau makna yang dikehendaki, yaitu penunjukan lapas terhadap sesuatu, di mana pengertian lapas tersebut tidak logis kecuali dengan adanya sesuatu tersebut. B. Pembagian dalalah menurut Syafi'iyah. Suatu lapas menurut Syafi'iyah bisa menunjukkan kepada dua macam makna, yaitu mantuk dan mafhum. Dalalah mantuk dalam istilah Hanafiyah mencakup 3 dalalah, yaitu ibrah, isyarah, dan iktidah al-nasah. Sedangkan dalam mafhum dalam istilah Hanafiyah sama dengan dalalah al-nasah atau dalalah al-dalalah. Yang pertama, mantuk. Mantuk adalah petunjuk lapas pada hukum yang disebut oleh lapas itu sendiri. Petunjuk yang dikandungnya itu bisa diketahui dengan melihat atau diperhatikan kalimat yang dilafalkan. Terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 9. Kami harap teman-teman semua dapat memahami materi ini dengan baik. Jika ada pembahasan yang belum dapat dipahami atau jika ada pertanyaan, akan kami buka forum pertanyaan dan teman-teman silahkan bertanya di kolom komentar. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.